Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Diana Napitupulu, SHMH MKN MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suryadi Irfama dengan NIM 2460104001120004. Saya mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Jakarta. Halo semuanya teman-teman sekalian, rekanan. Pada video kali ini saya akan membahas secara panjang dan mendalam tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Banyak dari kita mungkin sering mendengar nama OJK ketika bicara soal bank, asuransi, pinjam online, pasar modal, atau kasus-kasus keuangan lainnya. Tapi sebenarnya apa itu OJK? Bagaimana sejarah lahirnya? Apa saja sih tugas-tugas OJK dan fungsi maupun kewenangannya? Termasuk bagaimana OJK menangani sengketa konsumen lewat LAPS? Serta bagaimana peran OJK dalam menghadapi tantangan keuangan modern pada saat ini? Pada video kali ini saya akan membahas ini secara mengalir, santai, dan lengkap. Semoga dalam video kali ini saya dapat memberikan manfaat kepada teman-teman rekan yang sedang mendengar, sehingga bermanfaat untuk ilmu ke depannya. Mari kita mulai dari pengertian OJK. Sebelum masuk ke hal-hal yang teknis, kita mulai dari pengertian dasarnya dulu teman-teman. Apa itu OJK? OJK adalah lembaga negara yang bersifat independen, artinya berdiri sendiri dan tidak berada di bawah kementerian manapun, BUMN dan sebagainya. Jadi OJK dia berdiri secara independen, tanpa ada dari pihak manapun. OJK diberi kewenangan sangat luas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, bahkan menindak seluruh kegiatan sektor jasa keuangan teman-teman. Jadi semua hal yang berkaitan dengan perbankan, pasar modal, fintech, asuransi, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, adapun lembaga keuangan syariah, semuanya berada dalam pengawasan OJK. Nah, ini dari hal tersebut yang saya jelaskan bisa dilihat dan teman-teman bisa mengira-ngira sebenarnya OJK itu seperti apa sih tugasnya. Karena memang sifatnya sangat independen. OJK tidak boleh ada intervensi teman-teman. Ini penting karena sektor keuangan adalah sektor yang sensitif dan syarat kepentingan tidak boleh ada ganggu gugat dari pihak manapun, sehingga independen sebagai lembaga pengawas keuangan seperti OJK bisa dikatakan dipercaya oleh masyarakat. Jadi tidak ada OJK bisa ditekan oleh pihak tertentu, maka sistem keuangan akan tidak berisiko. Kemudian kita lanjut kepada sejarah lahirnya OJK. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang teman-teman untuk melihat kenapa OJK itu lahir. Lembaga ini tidak muncul begitu saja. Akar sejarahnya bisa ditelusuri sejak krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu Indonesia mengalami krisis besar-besaran. Banyak bank kolaps, masyarakat panik, kepercayaan terhadap sistem keuangan runtuh. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem pengawasan lembaga keuangan waktu itu masih terpecah-pecah. Bank diawasi Bank Indonesia, asuransi oleh Departemen Keuangan, koperasi oleh Kementerian Koperasi, pasar modal oleh Bapepam. Karena terpisah-pisah, koordinasinya jadi lambat dan tidak menyatu. Sehingga ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, lembaga-lembaga ataupun bank-bank yang tadi kolaps, mereka tidak bisa menjadi satu koordinasi atau satu atap, sehingga terjadilah dalam berkoordinasi atau dalam penanganannya jadi lambat karena tidak dalam satu atap seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman. Belajar dari situ, pemerintah kemudian merancang sebuah lembaga tunggal yang mengawasi seluruh sektor keuangan secara terintegrasi. Gagasannya sudah muncul sejak awal 2000-an, tetapi baru benar-benar diwujudkan pada tahun 2011 ketika DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lalu secara bertahap, kewenangan pengawasan diserahkan ke OJK tahun 2013, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank dialihkan. Tahun 2014, pengawasan perbankan juga resmi diambil alih oleh OJK. Sejak saat itu, OJK menjadi pusat pengawasan keuangan di Indonesia. Jadi bisa dilihat Indonesia belajar dari beberapa peristiwa, salah satunya adalah tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter. Di situ pemerintah kita belajar bahwa ternyata dalam pengawasan kita harus punya satu lembaga independen yang akhirnya dibentuklah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Sehingga pada pengawasan kepada bank dan non-bank itu jadi satu atap, koordinasinya pun bisa lebih enak, seperti itu bisa dikatakan teman-teman. Kemudian ada pada lanjut kita ke fungsi OJK dalam sistem keuangan. Kalau kita bicara fungsi OJK sebenarnya bisa diringkas menjadi satu kalimat. Menjaga agar seluruh kegiatan jasa keuangan berjalan sehat, teratur, transparan, dan stabil. Tapi tentu saja kalau dijabarkan fungsi OJK lebih luas dari itu teman-teman. Salah satu fungsi utamanya adalah fungsi pengaturan. Jadi OJK itu seperti membuat aturan. Aturannya bukan sembarang aturan, tetapi aturan yang harus dipatuhi semua lembaga keuangan di Indonesia. Aturan ini biasanya tertulis dalam bentuk POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam POJK, itulah diatur cara kerja bank, syarat pendirian perusahaan keuangannya, modal minimumnya, tata kelola, perlindungan konsumen, dan segala hal yang menyangkut operasional lembaga keuangan. Fungsi kedua adalah fungsi pengawasan. Kalau dipikir-pikir, mengatur saja tidak cukup. Peraturan itu tidak ada gunanya kalau tidak diawasi. Maka, OJK melakukan pengawasan rutin, baik secara jarak jauh, melalui laporan-laporan berkala yang dikirim bank dan lembaga keuangan, maupun secara langsung, yaitu dengan pemeriksaan ke lapangan atau on-site. OJK bisa datang dan membuka dokumen apapun untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Hal ini berfungsi atau bertujuan untuk menjaga apakah lembaga ini masih sehat, apakah lembaga ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah lembaga ini menjalankan fungsi dan tugasnya untuk kepada masyarakat Indonesia. Itulah dilakukan pengecekan di lapangan. Fungsi berikutnya adalah bahwa OJK bertugas melindungi konsumen. Banyak orang bilang, kalau bank atau asuransi bermasalah, OJK bisa membantu. Dan memang itu benar. OJK punya layanan pengaduan konsumen ketika nasabah mengalami kerugian atau dirugikan. Misalnya, ada penolakan klaim asuransi yang tidak jelas, bunga pinjamannya tidak sesuai perjanjian, terus data bocor, apalagi terkait dengan penagihan pinjol yang tidak manusiawi, semua itu bisa dilaporkan ke OJK. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terkadang dalam masyarakat Indonesia juga melakukan pelaporan terkait dengan permasalahan konsumen. Itu pun dibuat-buat. Salah satu yang bisa kita lihat pada zaman sekarang adalah terkait dengan pinjol, yang pada dasarnya yang kita tahu ketika kita minjam uang, kita tuh punya utang kepada lembaga keuangan secara online itu. Seharusnya kita punya pertanggungjawaban untuk membayar. Tapi itulah permasalahan atau kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan. Itu pun bisa dilaporkan ke OJK. Kemudian kita lanjut kepada tugas OJK dalam prakteknya. Kalau kita melihat tugas OJK dalam praktek, sebenarnya cakupannya sangat besar teman-teman. Misalnya dalam sektor perbankan, OJK memastikan kesehatan bank, memantau apakah kredit yang diberikan benar-benar atau tidak, apakah bank memenuhi modal minimumnya, apakah manajemen bank bersih dan transparan, bahkan sampai memantau risiko cyberbanknya. Di sektor pasar modal, OJK memantau perusahaan-perusahaan yang menjual saham ke publik, karena ya kita tahu terkadang dalam investasi ada namanya investasi bodong. Nah, sehingga OJK pun harus memantau dalam pasar modal. OJK mengawasi transaksi sahamnya, mencegah manipulasi pasar, mengawasi manajer investasi, dan memastikan investor tidak dirugikan. Lalu, di industri keuangan non-bank, OJK mengawasi perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, fintech lending, pegadaian, koperasi simpan pinjam tertentu, dan termasuk juga dana pensiun. Semua itu dilakukan setiap hari oleh OJK. Oleh karena itu, OJK bekerja 24 jam. Bahkan pusat pengawasan teknologi memantau risiko digital yang muncul pun 24 jam, teman-teman.
Kemudian kita lanjut kepada kewenangan OJK. Bagian paling panjang dan detail ini, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting juga, yaitu kewenangan OJK teman-teman. Bagian ini sangat vital, karena kewenangan inilah yang membuat OJK bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa kewenangan ini, OJK hanya akan menjadi lembaga formal tanpa kekuatan. Yang pertama adalah kewenangan membuat peraturan. OJK bisa membuat aturan yang sifatnya mengikat seluruh lembaga keuangan ketika OJK mengeluarkan satu POJK. Semua bank, semua perusahaan asuransi, semua perusahaan pembiayaan harus patuh. Kalau tidak patuh, mereka bisa diberikan sanksi. Ini membuat OJK menjadi regulator yang sangat kuat. Sehingga dalam menangani beberapa kasus, bisa kita katakan ya, ini salah satu kebijakan yang pas dari pemerintah Indonesia untuk membangun salah satu lembaga independen, sehingga lembaga keuangan kita menjadi sehat. Selain mengatur teman-teman, OJK juga berwenang memberikan izin. Misalnya kalau ada orang ingin mendirikan bank, tidak bisa sembarangan teman-teman. Mereka harus mengajukan permohonan ke OJK. OJK akan memeriksa dokumen, melihat siapa pemiliknya, bagaimana modalnya, bagaimana rencana bisnisnya, siapa direksinya, apakah direksinya memiliki integritas dan keahlian yang memadai. Semua itu diuji dalam proses yang disebut fit and proper test. Jadi untuk menjadi direksi bank saja, seseorang harus lulus tes kelayakan yang dilakukan oleh OJK. Sehingga dalam beberapa tes yang panjang dan bisa dikatakan lumayan ribet tadi terkait dengan pengecekan pembangunan bank tadi atau lembaga keuangan, dengan tes tersebut bisa dipastikan lembaga keuangan itu dijamin sehat atau bisa berkepanjangan demi masyarakat bangsa Indonesia. Kewenangan berikutnya adalah kewenangan pengawasan. Pengawasan OJK tidak hanya bersifat administratif. OJK punya kewenangan cukup jauh. Misalnya, OJK bisa melakukan pemeriksaan langsung ke kantor bank atau perusahaan keuangan tanpa pemberitahuan. OJK boleh minta dokumen apapun, mengecek pembukuan, menanyai pegawai, menelusuri transaksi keuangannya, bahkan bisa menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Dalam proses pengawasan ini, OJK berperan seperti dokter yang memeriksa kesehatan tubuh manusia. Kalau ada kondisi yang tidak sehat, OJK bisa memberikan resep, bisa memerintahkan perbaikannya, dan kalau situasinya parah, OJK bahkan bisa mengambil tindakan tegas. Dan dari kewenangan pengawasan itu muncullah kewenangan berikutnya, yaitu kewenangan penegakan hukum. Yang seperti yang tadi saya katakan, ketika bahkan kondisinya sudah parah, maka OJK bisa mengambil tindakan tegas. Makanya itu adalah kewenangan penegakan hukum. OJK bisa memberi sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar aturan. Sanksinya bisa berupa peringatan tertulis, denda, sampai pembukuan kegiatan usaha tertentu. Bahkan pencabutan izin usahanya bisa dicabut. Dalam kondisi tertentu, OJK juga bisa melaporkan lembaga keuangan atau individu ke aparat penegakan hukum jika teman-teman ditemukan unsur pidana. OJK memiliki penyidik sendiri, jadi dia bisa punya penyidik sendiri, yaitu bernama PPNS OJK, yang mungkin dari bagian PNS dan sebagainya teman-teman. OJK sendiri pun ada perlindungan konsumen. Nah, maka dari itu akan kita lanjut. Peran OJK dalam melindungi konsumen sangat penting teman-teman. Banyak orang mengira kalau mereka bermasalah dengan bank atau asuransi, OJK yang menyelesaikan kasusnya, padahal tidak. Padahal mekanismenya tidak sesederhana itu. OJK berperan sebagai fasilitator dan mediator awal ketika terjadi permasalahan antara konsumen dan juga lembaga keuangan. Tetapi untuk penyelesaian final ada lembaga bernama LAPS atau kepanjangannya adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa teman-teman. LAPS ini yang nanti memberikan putusan akhir. Jadi dia sebagai eksekutor. Mekanismenya bermacam-macam, bisa mediasi, arbitrase, konsiliasi, atau adjudikasi. OJK mengarahkan konsumen ke LAPS jika pengaduannya membutuhkan penyelesaian formal. Jadi hubungan OJK dan LAPS sangat jelas. OJK mengawasi lembaga keuangannya, sementara LAPS menyelesaikan sengketa secara independennya atau antara konsumen dan lembaga tadi.
Misalnya ada nasabah asuransi yang sudah membayar premi bertahun-tahun, tetapi ketika klaimnya ditolak dengan alasan yang tidak jelas teman-teman. Nasabah komplain nih ke perusahaan asuransinya, tapi tidak selesai. Nah, lalu dia datanglah ke OJK, menyampaikan bukti-buktinya, terus permasalahannya, dijelaskanlah ke OJK. OJK memanggil perusahaannya, terus bertanya dan meminta klarifikasi kepada perusahaan yang bermasalah dengan konsumen tersebut. Tapi ternyata memang tidak ada titik temu dalam mediasi yang dilakukan atau sebagai fasilitator OJK tidak mendapatkan solusi nih antara kedua belah pihak, maka OJK akan mengarahkan ke LAPS. Nah, di LAPS ini nanti dilakukan mediasi. Dokter membandingkan, sebagai dokter dia akan membandingkan, dilibatkan jika diperlukan, dan setelah mediasi baru keluar tuh putusan. Itulah alur penyelesaian sengketa konsumen keuangan di Indonesia. Nah teman-teman, terkait tadi saya jelaskan terkait bagaimana OJK melakukan perlindungan terhadap konsumen dan akhirnya lari kepada LAPS. Namun sebelum kita lanjut lagi, saya akan jelaskan terkait apa itu LAPS. LAPS adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk membantu masyarakat menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar jalur pengadilan, teman-teman. Kenapa harus ada LAPS? Karena semua sengketa nasabah dibawa ke pengadilan, prosesnya akan panjang, mahal, dan memakan waktu bertahun-tahun. Dan tidak semua nasabah punya kemampuan untuk menunggu atau membayar biaya hukumnya. Sedangkan sektor keuangan itu sifatnya cepat. Masalahnya harus selesai cepat supaya industri tetap berjalan dengan konsumen mendapatkan kepastian. Nah, OJK menyadari hal ini. Makanya OJK menginisiasi kehadiran LAPS melalui POJK nomor 61 tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Terus ada pertanyaan, kenapa LAPS tidak berada di bawah pengadilan? Karena memang sengketa di sektor keuangan memiliki karakteristik tersendiri. Butuh orang yang paham perbankan, asuransi, vintage, obligasi, pasar modal, dan sebagainya. Dan juga butuh penyelesaian cepat. Butuh mediator arbiter yang netral, bukan hanya hakim umumnya. Biaya harus terjangkau, kemudian hasilnya harus memberikan keadilan untuk kedua belah pihak. LAPS diatur oleh OJK, tapi tidak berada di bawah OJK secara operasional, teman-teman. Ini penting, karena kalau OJK sekaligus mengawasi dan menyelesaikan sengketa, bisa menimbulkan konflik kepentingan. Makanya OJK hanya mengatur standarnya, sementara lembaga penyelesaian sengketanya bekerja secara independen juga. Terus bagaimana proses sengketa sampai masuk ke LAPS? Nah ini penting. Kalau ada biasanya prosesnya begini. Konsumen merasa dirugikan seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, mengajukan komplain ke bank perusahaan terus tidak dapat solusinya. Kemudian perusahaan sebagai konsumen kita laporkan lagi ke OJK. Nah, biasanya itu melewati aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK. OJK akan melihat apakah sengketa bisa diselesaikan melalui fasilitas dari OJK. Nah, tapi kalau tidak tuntas, OJK akan mengarahkan nasabah tersebut ke LAPS SJK. Jadi, LAPS adalah jalur terakhir sebelum seseorang memutuskan untuk masuk pengadilan. Terus apa sih? Tadi saya sebutkan LAPS SJK. Nama lengkapnya adalah LAPS Sektor Jasa Keuangan. Jadi SJK-nya adalah Sektor Jasa Keuangan. Ini adalah lembaga yang menaungi berbagai lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Contoh salah satunya adalah di perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, vintage, pegadaian, dana pensiun, sampai lembaga pembiayaan mikro lainnya. Sebelum tahun 2020, lembaga penyelesaian sengketa masih terpisah-pisah. Misalnya, BMAI, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, kemudian BPSK untuk perlindungan konsumen tapi tidak spesifik terkait dengan keuangan. Terus ada lagi dengan perbankan, ada BMPK. Sekarang semuanya dihimpun di bawah satu payung bernama LAPS SJK dengan tujuan prosesnya cepat, memastikan standar bertaraf nasional, terus mengurangi tumpang tindihnya lembaga seperti tadi, memudahkan konsumen mencari bantuan. Metode penyelesaian di LAPS pun bermacam-macam, teman-teman. Ada 5 metode lah. Salah satu cara penyelesaian sengketanya. Nah, dari 5 metode itu ada pertama adalah konsultasi. Nasabah dapat bertanya-tanya terlebih dahulu mengenai hak-haknya. Dokumen pun harus disiapkan sebelum berkonsultasi dan peluang penyelesaiannya seperti apa. Itu akan dijelaskan di LAPS SJK.
Kemudian ada juga mediasi. Kedua pihak dipertemukan oleh LAPS, oleh mediator secara profesional yang bersertifikat tentunya. Mediator tidak memutus, hanya membantu mencari titik temu antara kedua belah pihak. Ketiga ada adjudikasi. Di sini LAPS yang memutus sengketa secara objektif, tapi putusannya bersifat non-litigasi ya teman ya, atau non-litigation, jadi fleksibel. Kemudian keempat ada arbitrase. Lebih formal, putusannya mengikat seperti putusan hakim dan harus dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa teman-teman. Yang terakhir, yang kelima adalah penilaian ahli. Digunakan pada sengketa yang bersifat teknis. Contohnya sengketa klaim asuransi, penafsiran polis, nilai kerugian aset, atau mekanisme margin di pasar modal. Metode ini membuat proses sengketa jauh lebih cepat. Kadang bisa selesai hanya dalam 30-60 hari, sedangkan berbeda dengan pengadilan yang bisa sampai 1-3 tahun. Keterkaitan LAPS dan OJK. Sekarang kita bahas hubungan antara keduanya. Jadi bagaimana sih? Dalam rangka regulasi Indonesia, OJK adalah regulator, pengawas, dan pelindung konsumen. Tetapi OJK bukan lembaga penyelesaian sengketa. Dalam artian, memutus mana pihak yang salah atau benar. Karena itu, OJK memerlukan lembaga independen yang bisa bekerja secara profesional, netral, dan cepat. Inilah peran LAPS. Keterkaitan OJK dan LAPS bisa kita bagi dalam 3 lapisan, teman-teman. Yang pertama adalah keterkaitan secara normatif atau dasar hukumnya. LAPS ada karena diperintahkan oleh Undang-Undang OJK, terutama yang terkait dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian dipertegas melalui POJK nomor 61 tahun 2020. Artinya LAPS tidak berdiri tanpa kerangka hukum OJK. OJK lah lembaga yang memberi legitimasi sehingga putusan LAPS punya kekuatan. Yang kedua, keterkaitan secara struktural. Walaupun LAPS itu independen, OJK tetap mengatur standar kualitas mediator atau arbiternya, kemudian ada kode etiknya, terus ada mekanisme pelaporannya, standar operasional LAPS-nya, kurikulum pelatihannya, persyaratan lembaga agar diakui secara resminya. OJK secara berkala meminta LAPS menyampaikan laporan aktivitasnya juga, jumlah sengketanya, jenis sengketanya, waktu penyelesaiannya, serta efektivitasnya. Jadi OJK tetap menjadi pengawas makronya. Yang ketiga, keterkaitan dalam prakteknya. Ini yang paling mudah dijelaskan. Ketika nasabah mengadu ke OJK dan fasilitas tidak berhasil, maka OJK lah yang mengarahkan nasabah menuju LAPS. Proses ini membuat LAPS menjadi perpanjangan tangan OJK dari sisi penyelesaian sengketa, namun tetap dalam posisi independen. OJK tidak ikut campur dalam putusan, OJK hanya memastikan prosesnya adil, transparan, cepat, terjangkau. Ibaratnya seperti ini teman-teman. OJK adalah polisi lalu lintas keuangan yang menjaga ketertiban. Sedangkan LAPS adalah mediator dan arbiter yang menyelesaikan perselisihan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Dari beberapa penjelasan tadi yang saya jelaskan terkait dengan LAPS dan OJK, saya harap teman-teman sudah memahami ya apa perbedaan antara OJK dan juga LAPS dan bagaimana keterkaitan antara keduanya. Oke, sekarang kita lanjut kepada tantangan OJK ke depannya. OJK menghadapi banyak tantangan. Jumlah pelaku keuangan terus bertambah. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, teman-teman. Dan risiko-risiko baru seperti pencurian data, penipuan digital, hingga serangan cyber semakin meningkat. Selain itu, literasi keuangan masyarakat juga bisa dikatakan semakin rendah atau masih rendah, teman-teman. Banyak masyarakat yang tidak tahu cara bekerja layanan keuangan sehingga mudah tertipu. OJK harus memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan dan memperluas edukasi keuangannya. Peran OJK di era digital pun sangat diperlukan. Sekarang kita masuk ke ranah modern. Dengan perkembangan vintage, pinjol, kripto, dan bank digital lainnya, pengawasan OJK makin kompleks. OJK harus memastikan vintage yang terdaftar itu legal, sehingga tidak ilegal, tidak melakukan penagihan kasar, tidak membocorkan data pribadi konsumen, tidak memberikan atau memberi bunga tidak wajar, dan sebagainya. OJK juga menindak pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Di pasar modal, OJK memantau peningkatan investor retail serta menjaga agar tidak terjadi manipulasi saham. Yang seperti kita tahu, pada saham pasar modal Indonesia beberapa kali terjadi terkait dengan manipulasi saham. Atau yang bisa dikatakan sahamnya digoreng, teman-teman. Nah, disitulah OJK bertindak. Di sektor perbankan, OJK menghadapi tantangan baru, ya berupa cyber attack, fraud digital, dan perkembangan open banking.
Nah, dari situ mungkin beberapa penjelasan ke belakang yang tadi saya jelaskan semoga menjadi bermanfaat buat teman-teman. Jadi OJK bukan sekadar lembaga formal, teman-teman. Ia adalah lembaga benteng utama yang menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Tanpa OJK, industri keuangan bisa kacau. OJK memastikan bank tetap sehat, pasar modal tetap adil, vintage berjalan teratur, dan konsumen terlindungi. Demikian pembahasan dalam video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi, saya Suryadi Irfama, terima kasih sudah diberikan kesempatan dalam menjelaskan terkait dengan OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time. Terima kasih.